Iya, selamat datang pemirsa di podcast BNews TV. Iya, saya Ran Maratika dan kali ini kita akan coba berbincang-bincang atau wawancara langsung bersama salah satu mantan pecandu narkoba yang dinyatakan pulih setelah menjalani rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Rumah Umi Medan. Iya, langsung saja ini dia wawancara kita. Selamat datang Pak. Selamat datang. Boleh perkenalkan diri Anda? Nama saya Rahman, berasal dari Medan. Di Medan ya. Boleh tahu usia sekarang berapa? Usia 40-an. 40-an tahun. Oke. Pak, saya panggil enaknya panggil Bapak atau Abang atau apa? Yang enaknya lah. Enaknya aja ya. Boleh. Saya panggil Bapak aja lah ya, biar lebih ini ya. Oke, Pak, coba ceritakan sedikit pertama kali Anda menggunakan narkoba itu sejak kapan sih? Saya mengenal ya. Dari awal mengenal narkoba tuh ya 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. Berarti sekitar umur 30-an. 30-an. Nah, itu awal yang Anda coba itu jenis narkoba apa? Jenis narkoba sabu. Sabu-sabu. Ya. Oke. Bukan di usia muda ternyata ya. Oke, sedikit terlambat. Oke. Nah, sebelumnya apakah Anda tahu efek dari narkoba ini? Kan Bapak kan sudah di usia itu gitu kan, nggak muda lagi. Kan sudah banyak tahu tentang efek buruk dari narkoba. Kenapa tetap dicoba? Ya sebelumnya karena mungkin suatu apa ya, problem atau apa. Ya pada waktu itu mungkin pas kita lagi keadaan rumah tangga lagi kacau lah. Oke. Nah, kemudian dalam keadaan situasi lagi baling lah kalau kita bilang gitu, terkenal sama teman. Oke. Nah pada waktu itu kenalnya di suatu tempat apalah, suatu departemen apalah itu. Nah, disitulah saya pas memang lagi dari rumah tangga lagi kacau, disitulah saya mengenal kawan itu. Akhirnya saya diajak mencoba pertama kalinya. Berarti posisi sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, dan ternyata ketika ada problem, terlena, dan tergoda dengan itu. Okay. Sebelumnya saya lajang itu pun nggak mengenal, tidak memakai ataupun pecandu gitu. Oh begitu. Nah tadi Bapak bilang Bapak itu mencoba bukan di usia muda, gitu Pak ya. Nah Bapak pasti tahu efek dari narkoba itu apa. Kenapa masih dicoba? Ya sudah situasi dan sudah ada kondisi lah pada saat itu. Oke, jadi memang ini ya. Nah saat itu Pak, saat menggunakan itu apa perasaan Anda? Maksud saya nggak kepikiran ini salah atau apa? Nggak terpikir sampai ke sana. Ya, pada saat itu mungkin terpikir bagi kita gimana untuk menenangkan diri kita, untuk gimana ngambil itulah. Sebenarnya kita tahu dampaknya seperti itu, tapi pada saat itu memang di luar dari apalah udah kena situasi dengan keadaan tadi. Waktu pertama kali menggunakan itu apa tidak ada perasaan bersalah atau apa? Dibilang kena keadaan bersalah pun, tapi suasana pada saat itu memang ya betul-betul ya memang udah nggak ini, istilahnya udah nggak ada memikirkan mungkin ke hidup ke depan atau gimana, nggak ke situ lagi dah memang pada saat itu. Oke, itu ketika pendengar pertama sekali ya Pak ya? Iya. Nah, merasa keterusan? Sejak kapan? Keterusan sejak itu kecanduan itu dari itu. Kemudian saya pun memang nggak rutin dia nggak, karena kan saya kan kerja juga ya mungkin nggak pada saat-saat tertentu juga lah. Nah bukan dia, tapi yang jelas dia tetap kena nengok situasi kadang tadi itu, kemudian dari segi candunya tadi itu ya akhirnya meminta juga dari apa tadi kan, dari diri apa tadi lah, badan kita tadi itu gitu. Setelah berumah tangga baru menggunakan narkoba. Iya. Boleh ceritakan keadaannya dari mulai pakai sampai ini sehancur apa Anda sekarang? Kalau waktu itu loh. Pada saat itu ya sebelum saya kemari lah ya, ya pada saat itu ya kena merasa apa aja gimana ya, kalau kata kehancuran tuh
karena memang dari segi berkeluarga pun sudah memang ini ya, karena pada saat itu kan pas waktu di instansi apa itu departemen untuk penyelesaian masalah keluarga tadi lah gitu, udah selesai nyatakan tuh ya keterusan, karena kita beranggap udah dari keluarga kita sudah bisa kan, jadi ya teruslah karena kita berhubungan dengan kawan-kawan tadi itu, circle tadi itulah kalau kita bilang itu ya itu. Jadi mohon maaf, masih bersama keluarga? Tidak. Sudah tidak lagi? Tidak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Begitu ini ya narkoba tadi ya Pak ya. Iya. Nah, kita balik lagi sedikit ke ketika Bapak masih berkeluarga dan masih menggunakan narkoba tersebut. Nah, apakah keluarga tahu sebelumnya Anda sudah menggunakan narkoba itu? Ini keluarga yang mana nih maksudnya? Sebelumnya. Maksudnya dari keluarga dari istri atau Iya, dari maksud dari awal saya tuh waktu lajang tahu tidak mengenal narkoba, tapi setelah berumah tangga itulah, nah, akhirnya di situ ya mereka pun tahu. Dan saya tahu tuh memang setelah sebelum berumah tangga tuh udah memang udah les, kemudian apalagi sudah nyatakan udah jelas itu kan di pengadilan agama lah, itulah istilahnya dulu tuh. Nah, di agama itulah saya mengenal kawan tadi itu. Oke. Berarti memang ketika nemunan keluarga tahu. Tidak tahu, pertama tidak tahu. Rumah tangga tidak, istri tidak tahu. Tidak tahu, saya nggak pemakai. Setelah nyatakan pisah tadi itu, disitulah saya. Berarti pasca ya. pisahan baru ada menggunakan ya. Ya. Nah, dulu Anda menggunakan narkoba dan sempat kecanduan. Iya. Apa hal yang membuat Anda sangat menyesal sekarang ini? Kalau sekarang menyesal ya kan nggak mungkin kita ulang kembali ya setelah waktu itu ya. Nggak menyesal ya sampai sempat terjerumus. Kenapa sampai harus terjerumus ke sana kan gitu kan? Setelah saya ini tadilah sekitar tanggal 20-an itulah Agustus baru saya mengenal dari pihak keluarga juga mengirim saya kemari lah. Keluarga maksudnya dari saudara kita gitu. Berarti Anda mengenal Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Umi iya. Dari rekomendasi teman? Tidak. Jadi? Dari keluarga. Dari keluarga. Wow. Terus Anda diantar kemari atau sukarela kemari? Diantar kemari. Ya. Itu dalam keadaan sudah pecandu berat atau memang sudah menyesali perbuatan? Sedang pecandu. Sudah pecandu berat. Sedang pecandu. Dan ketika masuk kemari ke Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Umi ini saya rasa apa? Ini saya cerita sedikit. Sebelumnya saya pemakaian pecandu tadi. Kemudian saya dibawalah ke rumah Umi ini. Sebelumnya dibawa tuh yang namanya kita dari awal kan nggak tahu ya secara penerimaan atau bentuk apapun. Tapi setelah saya menjalaninya, ya lama-lama saya terpikir di hati saya, memang sudah saatnya juga saya harus berhenti. Kemudian di sini saya mendapatkan suatu pendidikan ataupun ilmu yang dari awal istilahnya di sini ada istilahnya dektonisasi, masuk ruang detok. Mungkin siapapun kalau dimasukkan ke ruang itu tidak menerima. Nah, tapi udah lama-kelamaan seperti macam pemutusan zat, itu namanya detok, pemutusan zat apa semua. Akhirnya kita sadari kita apa sendiri manfaatnya itu ya ada. Dan itu kita ada nama istilah itu dijoinkan. Dijoinkan itu istilah kita diadakan semacam seminar atau bentuk apalah seperti ini tadi ada yang mau kegiatan apa semua. Memang nampak rumah ini seperti ini kecil tapi manfaatnya gitu besar lah apa yang didapat di sini. Kesibukan itu tetap ada gitu. Jadi disitulah kita akhirnya membangun untuk diri kita dari awal lah. Di sini juga akan merubah sikap-sikap kita yang tadinya pengaruh zat tadi itu, setelah tidak pengaruh zat, kita pun dapat ilmunya juga seperti itu. Oke, berarti Anda memang sangat nyaman di sini. Nyaman dan sangat menerima lah. Tidak merasa seperti tahanan ya Pak ya? Tidak, tapi makanya saya bilang tadi kalau dari awal siapapun masuk pasti penerimaannya seperti itu. Semacam taran atau bentuk apa, tapi kalau dalam mau berpikir, apalagi betul-betul dia memang ada keinginan memang untuk berubah dirinya, saya rasa itu bukan suatu bentuk itu, malah suatu memang harusnya lah dari tingkat itunya gitu. Betul. Sejak kapan, tanggal berapa waktu itu di sini? Saya ingat sekali sore pada tanggal 20 Agustus tahun 2020 sampai tanggal 20
Februari baru inilah, baru Februari tahun 2021. Oke. Iya. Dan saat ini Anda sudah dinyatakan pulih. Pulih. Oke, pulih dan sudah kembali bersosialisasi. Iya, seperti inilah, masih tetap juga bersosialisasi ke rumah Umi ini ya gitu. Nah, saya coba tanya lagi ini, Iya. ya kan, Pak ya, kan sudah menggunakan narkoba, otomatis kan kepercayaan masyarakat sudah jauh berkurang nih. Iya. Ketika direhabilitasi dan kemudian nyatakan pulih, nah dan kembali bersosialisasi di masyarakat, apa hambatan yang pertama Anda temukan gitu? Kalau untuk pertama untuk yang di sini rumah Umi ini dulu ya. Saya di sini ada macam famili semua keluarga. Yang namanya pemakai itu stigma itu tetap jelek dianggap. Jadi setelah kita ke masyarakat ya apapun kita harus menyadari juga kita ini seorang ini, Pak, ya setidaknya kita harus membuktikan bahwasanya kita kedepannya nggak seperti itu lagi lah. Dan orang seperti itu seperti pecandu ini jangan dianggap terus sebagai stigma yang jelek lah. Sudah berapa lama keluar dari ini? Semenjak mulai tanggal 20 Februari 21 sampai saat ini udah inilah. Jadi baru-baru lah. Baru 2 bulanan lah. Saat ini apa kegiatan, Pak? Saat ini kegiatan. Ya kegiatan kita menurut kita apa yang baik itulah kita kerjakan. Yang Anda kerjakan sekarang ini apa? Bekerja kah? Bekerja. Iya. Oke. Tidak ingin mencoba kembali menyusun rumah tangga yang baru? Ya kalau udah jodoh ya pastilah. Keluarga dulu sudah dihubungi? Pernah menghubungi? Oh sudah, sampai yang lama mereka pun ya sangat mendukung saya untuk seperti ini, seperti anak saya, ya mantan saya juga mendukung, ya pernah juga berkunjung kemari, kayak anak-anak saya juga ada berkunjung kemari, sangat mendukung sekali, dan mereka sangat mengharapkan ke depan bapaknya yang terbaik. Dan sebagai seorang yang alhamdulillah pulih dari jeratan candu narkoba nih Pak ya. Nah apa ini harapannya kepada mungkin pemirsa yang di sini sedang melihat kita, harapannya lah Bapak sebagai role model atau sebagai contoh yang baik ini. Waktu itu kan sudah pernah terpuruk kali ini, dan uniknya lagi Anda untung masih dikasih kesempatan nih Pak ya, di usia paruh baya masih ada kesempatan kedua untuk kembali sembuh gitu kan Pak. Nah harapannya buat para pemirsa ataupun yang melihat video kita kali ini untuk mereka itu apa dan pribadi Pak sendiri? Ya harapannya ke depan lah untuk yang generasi muda, yang muda-muda ini ataupun setidaknya orang tua, ya kalau bisa janganlah anaknya sampai terjerumus. Kalaupun terjerumus ya segeralah dipulihkan, nah kan gitu kan, istilahnya jangan malu-malu lah untuk memasukkan anaknya ataupun apa untuk direhabilitasi. Sebab itu berguna untuk kepentingan diri sendiri juga untuk kemudian keluarga lah bersama lah gitu. Karena memang rehabilitasi itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya bayangkan. Apalagi di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Rumah Umi ini udah kelihatan nih, maksudnya bukan berarti apa betul-betul total disembuhkan dan memang betul-betul diarahkan dengan yang baik, bukan hanya disembuhkan dari segi candu narkobanya, tapi juga diarahkan sikap-sikap tadi yang lebih baik lagi, ya. Bukan di sini untuk menghilangkan narkobanya saja, tapi setidaknya sikap kita yang selama ini tidak baik, gimana attitude itu semua supaya lebih baik lagi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, inspiratif sekali, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Jadi Anda para pemirsa, para teman-teman yang menonton video ini, dan betul kata Pak Rahman, jangan dekati sama sekali narkoba. Ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau misalnya Anda sudah terjerumus, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan diri Anda dan menyerahkan diri Anda ke rehabilitasi. Ingat, untuk para pecandu narkoba itu kalau dia melakukan diri ke rehabilitasi tidak akan dipidana. Ya, tapi akan direhabilitasi ya. Jadi jangan takut, tidak ada istilahnya tindakan-tindakan yang bisa merugikan Anda ketika direhabilitasi, tapi malah akan merubah Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Itu saja wawancara kita. Terima kasih banyak Pak Rahman. Sama-sama, ayo. Terima kasih. Sehat selalu dan semoga menjadi manusia lebih berguna ya Pak ya ke depannya. Amin. Amin. Dan pemirsa, itu tadi wawancara kita, podcast kita bersama Bapak Rahman ya, dan semoga kita banyak mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk Anda
tetap saksikan video ini, like video ini, komen video ini, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, saya Rahmatika pamit, sampai jumpa di podcast Binus TV berikutnya. Salam. B News TV.